calon Bupati Pandeglang nomor urut 2 Raden Dewi Setiayani secara langsung membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Oke, membagi-bagikan uang, siapa yang membagikan, Pak? Yang membagikan uangnya calon bupati. Calon bupati. Ibu Dalam- apa tadi namanya? Raden Dewi Setiani. Dia membagi-bagikan uang. Ya, Itu ada buktinya Bapak miliki? buktinya ada. Diserahkan ke kami enggak? Diserahkan. Oke. Sekarang Pandeglang. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari kantor hukum Bahta Afif Ali dalam perkara 160 yang hadir saya Muhammad Sahwanare SHMH. Ya. Dalam eksepsi tentang kewenangan dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kedudukan hukum dianggap Kewenangan apa tidak berwenang? Iya Yang Mulia. Terus Tentang kedudukan hukum Yang Mulia kalau tenggat waktu tidak ada eksepsi Yang Mulia. tidak ada. Kedudukan hukum Ya, ada Yang Mulia. apa itu? Tidak memenuhi ambang batas. Iya, karena selisihnya 30% lebih Yang Mulia. 30% lebih. Berapa suara itu? Enggak hafal suaranya ya. Ada Yang Mulia. Iya, ini sudah kita lihat ini di halaman 6. Ya Yang Mulia. Halaman 5. Lanjut, apa lagi? Ya, tentang obskur libel Yang Mulia dianggap dibacakan Yang Mulia. Obskur libel, pokok permohonan. Ya Yang Mulia. Silakan. Ya, dalam permohonan kami membagi menjadi 3 klaster, tapi sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa yang peserta pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 adalah sebanyak 4 pasangan calon. Jumlah daftar pemilih tetap DPT pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 adalah sebanyak jumlah pemilih perempuan sebanyak 408. Ya, dianggap dibacakan Yang Mulia. Iya. Ya. Yang Dan pokok-pokoknya apa? Poin A, Iya. dalam permohonan calon Bupati Pandeglang nomor urut 2 Raden Dewi Setiayani secara langsung membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Bahwa mengenai dari pemohon tersebut sampai jawaban termohon ini dibuat, termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi maupun putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 dari lembaga yang berwenang. Sebagaimana itu, pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon dan dapat merugikan perolehan suara pemohon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024, sehingga dalil-dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa disandingkan dengan fakta dan bukti yang telah diproses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud. Oke, lanjut. Poin Jangan terlalu B. semangat, santai aja. Siap Yang Mulia. Poin B, Ya. Bupati aktif Pandeglang Irna Nurlita yang merupakan kakak ipar dari calon bupati nomor Itu urut 2. kakak atau kakak? Kalau kakak itu nama pemain sepak bola Kakak itu. Yang Mulia. Kalau kakak tuh Ya. Anda tahu nggak pemain sepak bola dulu dari AC Milan? Tahu Yang Mulia. Nomor berapa nomor punggungnya? Saya lupa. Dua-dua Yang Mulia. Dua-dua. Ini Anda lebih pintar dibanding saya. Sama-sama hobi sepak bola kita. Ya. Lanjut. Melibatkan aparatur sipil negara. Jawaban termohon bahwa mengenai dalil pemohon tersebut sampai jawaban termohon ini dibuat, termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi maupun putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dari lembaga yang berwenang sebagaimana dalil pemohon. Selain itu, pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon dan dapat merugikan perolehan suara pemohon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024, sehingga dalil-dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa disandingkan dengan fakta dan bukti yang telah diproses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud. Oke. Terhadap poin C, tuduhan terhadap Bawaslu,
bahwa terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan dan kapasitas termohon untuk melakukan penilaian sehingga tidak relevan untuk termohon menjawab dalil tersebut. Lanjut. Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif KPPS, PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi pungutan hitung suara secara berjenjang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa termohon melaksanakan sosialisasi dengan berbagai macam pihak, yaitu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi, perangkat daerah dan stakeholder di Kabupaten Pandeglang mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih agar mendukung berjalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan hasil pleno pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan. Kalau begitu saya tanya sekarang Anda. Ini kalau saya dengarkan ini pokoknya benar saja yang dilakukan apa? Saya tanya sekarang, berapa jumlah TPS di Pandeglang itu? Nah, biar kita uji juga sedikit nih. Jumlah KPU TPS 1926 TPS yang mulia. 1926 TPS. Angkanya nih angka Kongres Pemuda pertama ini 1926. Siap yang mulia. Nah, dari 1926 itu berapa banyak TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon? KPU mana KPU? Semua ditandatangani ya? Semua tanda tangan. Oke, berapa kecamatan di Pandeglang? 35 yang mulia. 35. Dari 35 kecamatan ketika dilakukan rekap di kecamatan itu, berapa kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon saksi pemohon? Semua tanda tangan yang mulia. Nah, jangan. Tanda tangan semua. Pemohon tanda tangan semua? Iya yang mulia. Betul, Bu? Yang pemohon 25 kecamatan. Oh, 10 tidak tanda tangan? Ya, 10 ditandatangan, 25 tidak. Oke. 10 tanda tangan, 25 tidak tanda tangan. Di kabupaten tidak tanda tangan juga ya? Tidak. Oke. Ini penting nih, angka psikologis ini kami ketahui. Lanjut. Langsung petitum yang mulia. Oh iya, lanjut. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 2956 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia. Ya, ini nomor 3 ini tidak penting lagi, kan di atas sudah disuruh. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke, KPU, Ibu, itu berapa sih laporan yang berkait dengan penyelenggaraan ini terkait dengan KPU dalam proses penyelenggaraan ke Bawaslu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada laporan sama sekali? Tidak ada. Oke. Kami hanya mendapatkan 2 rekomendasi itu mengenai keterlibatan Badan Ad hoc kami dalam kampanye, dan itu sudah ditindaklanjuti. Badan Ad hoc? Iya. Berapa? 2 rekomendasi ya? 2 rekomendasi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Udah jadi NU aja ini. Pandeglang? Oh, ini nggak ada ya? Nggak ada pihak terkait? Nggak ada ya? Pede banget nih Pandeglang ini. Bawaslu, silakan. Izin yang mulia. Ya. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait perkara 15160 terkait DPT dan suara dianggap dibacakan. Ya. Kabupaten dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 4
Ya. terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan untuk 01. Apa itu kejadian khususnya? Menyampaikan bahwa terkait pelanggaran undang-undang Sebelum pasal sampai kejadian 73. khusus itu, sebelum sampai di kabupaten, kita telusuri dulu dari kecamatan. Baik, Pak Ketua ini, Pak Ketua Bawaslu ya, betul? Kordip HPS Pak, Kordip, Hukum dan Sengketa. oke, hukum dan sengketa. Sejak dari awal setelah penetapan pasangan calon, tanggal 22 September ya, betul? 21. 21. 21. Lebih duluan ya penetapan pasangan calon di situ dibanding rata-rata 22 September kan? Ya nggak apa-apa, itu nggak terlalu penting. Ya. Seberapa banyak masuk laporan ke Bawaslu? Laporan ke Bawaslu totalnya ada 21. 21. Laporan apa saja dari 21 itu? Laporan pidana sebanyak 6. Pidana, Undang-undang lainnya sebanyak 7. ya. Undang-undang itu Pak. 7 itu baru 13, Pak. 8 lagi kemana perginya? 6 tambah 7, 13. Berarti kan 21. 8 lagi laporannya nyangkut apa? Ada etik yang ke KPU. Etik, apa lagi? Etik berapa? Etik ada 2 tadi Pak. Oke. Nah, oke. Sel- Berkaitan dengan apa yang didalilkan itu, ada nggak yang dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu? Ada. Apa yang dilaporkan? Ada 3 laporan yang diterima. Yang pertama dari Setiani, Politik uang. bagi-bagi uang. Ya. Ada 2 laporan dan Tunggu dulu. Politik uang nih apa putusannya Bawaslu? putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti, tetapi terdapat dissenting opinion di Gakumdu. Tidak ditindaklanjuti, tetapi terdapat dissenting opinion. Ya, ya. Apa itu dissenting opinionnya? Bawaslu memandang ini sudah terpenuhi unsur, tetapi kepolisian dan kejaksaan memandang tidak terpenuhi unsur. Oke, jadi berhenti di situ ya. Ya, Itu kalau begitu, Anda sampaikan ke kami, kenapa itu dianggap memang ada politik uang. baik. Ada dilaporkan di sini nggak? Ada Di halaman berapa? di halaman 7 sampai 9. 7 sampai 9. Menurut Bawaslu ada praktek politik uang, tapi setelah dilaporkan ke Gakumdu, Gakumdu mengatakan tidak ya. Ya. Nah, coba Anda ceritakan itu. Jadi menarik ini. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima 2 laporan di registrasi nomor 7 dan Ya. nomor 10, Ya. ditindaklanjuti, dan 1 penerusan dari provinsi ditindaklanjuti dengan registrasi nomor 11. Oke. Selanjutnya dilakukan kajian awal, dilakukan pembahasan sentra Gakumdu 1, dilakukan pembahasan kajian dugaan pelanggaran. Bawaslu memutuskan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pidana Politik uang. politik uang. Itu berapa banyak, Pak? Yang Bapak ketahui itu 1 kegiatan, Pak. 1 kegiatan. Ya. Oh, 1 kegiatan. Di Itu kecamatan. kegiatannya apa rupa bentuknya? Bentuknya membagi-bagikan uang Oke. di Kecamatan Banjar. Kecamatan apa? Kecamatan Banjar. 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 Oke, membagi-bagikan uang. Siapa yang membagikan, Pak? Yang membagikan uangnya calon bupati, Calon bupati. Ibu Dalam- apa tadi namanya? Raden Dewi Setiani. Dia membagi-bagikan uang. Ya, Itu ada buktinya Bapak miliki? buktinya ada. Diserahkan ke kami nggak? Diserahkan. Oke. Itu berapa banyak orang yang dibagi-bagikan, Pak? Itu yang menerima yatim piatu dan duafa Ya. dalam kegiatan santunan. Itu berapa orang yang hadir di situ? Izin nanya ke teman. Ya, silahkan ditanya, Pak. 29. 29 orang. Oke, itu kapan kejadiannya, Pak? Kejadiannya terjadi pada laporannya. Bukan kejadian Ibu apa tadi? Ibu Ya, Ibu apa namanya? Raden tadi? Raden Dewi Setiani. Ya, Raden Dewi Setiani. Kapan itu kejadiannya?
Izin sebentar. Ya. pimpinan. Di itu. Udah tanggal 4. Bukti ketua, di bukti ketua. Tanggal berapa? Sudah ketemu? Tanggal 11 di registernya. Kita tunggu sebentar sampai ketemu. Di bukti. Delapan November ya? Bawaslu? Masih sedang mencari. Iya. Lebih duluan kami menemukannya ini. Kalau Bapak nggak ketemu nanti kami kasih hukuman. Bapak harus jadi apa? Pengkhotbah di masjid Mahkamah Konstitusi. Ini sudah siap nih jadi khatib. Nggak tahu. Kami di sini ada catatannya 8 November. Betul. Ya, sementara ya kita gunakan itu. Itu apa? Coba Bapak ceritakan. Dibagi, ibu itu datang ke anak yatim, 29 orang anak yatimnya. Berapa uang yang dibagikan? Dari bukti yang disampaikan, kajian di Bawaslu per penerima itu 50.000. Untuk 29 orang. Apalagi yang mau disampaikan Pak? Tapi ini Bapak bawa ke Gakumdu, sampai di Gakumdu dianulir. Betul. Dianggap apa oleh Gakumdu? Gakumdu berpendangan terhadap laporan tersebut belum bisa menaikkan status laporan menjadi penyidikan sebelum terpenuhi pengujian laboratorium forensik atau video barang bukti tersebut atas video tersebut. Oh, ini yang disampaikan video Polisi. ya? Ya, betul. Video, tapi bukan dilihat langsung ya? Video. Video itu kemudian belum ada uji labor forensik, Betul. sehingga itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Betul. Oleh karena itu Gakumdu menganggap tidak meneruskan, Ya. menghentikannya. Ya. Gakumdu itu kan ada Bawaslu, Pak ya, Ya. ada polisi, Betul. ada jaksa, siapa lagi? Cuma 3 itu. 3. Nah, berarti 2-1 ini posisinya ya. Betul. Polisi dengan jaksa mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti, sementara Bawaslu mengatakan bisa ditindaklanjuti. Betul. Oke, cukup. Apa lagi yang lain? Biar kami yang nanti yang menelaahnya. Baik. Satu lagi, pimpinan izin terkait dengan pemohon terkait dalil perihal Bawaslu Kabupaten Pandeglang ditengarai telah melanggar kode etik. Ya. Sampai saat ini tidak ada putusan final dan mengikat dari DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik yang Kode etik dilakukan. apa yang dituduhkan kepada Bawaslu? Terkait penanganan yang Banjar tadi. Oh, Banjar tadi? Ya. Karena belum apa? Karena dihentikan di Gakumdu, lalu dilaporkan melanggar etik. Betul. Itu laporannya kemana? DKPP? Ke DKPP. Belum ada putusan sampai sekarang? Tidak ada. Belum atau tidak ada? Belum ada. Nah, ini belum dengan tidak ada beda itu. Siap. Ada lagi? Cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kami ini maksudnya ya terang peristiwa itu, nanti kami bisa mengambil sikap, apa sikap mahkamah terhadap peristiwa itu. Kita lanjut sekarang Tangerang Selatan. Silakan, masuk. Kotak sampai di tingkat provinsi.